Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Dengan belajar pengurusan jenazah ini, tujuan belajar kita adalah yang pertama, kita bisa menerima, meyakini, bahkan mempertahankan keyakinan bahwa penyelenggaraan jenazah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan bekerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dari sisi pengetahuan, kita bisa menjelaskan, membedakan, mensimulasikan, bahkan menyimpulkan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keempat, dari segi keterampilan, kita dapat menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan benar. Kepedulian terhadap jenazah. Saat keluarga terdekat kita ada yang meninggal dunia, tetangga kita atau masyarakat sekitar ada yang meninggal dunia dan dia beragama Islam, berarti wajib bagi kita untuk peduli terhadap jenazahnya. Baik itu memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, bahkan menguburkan. Umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, baik itu cepat atau lambat. Kematian memang sebuah misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan datang menjemputnya. Itulah sebabnya, setiap ada kematian, semestinya menjadi pengingat dan sarana untuk muhasabah diri tentang bekal apa yang harus dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Kisah-kisah orang-orang soleh dalam memanai kematian itu melalui persiapan yang matang, bekal yang banyak, dan jauh-jauh hari meniti waktunya dengan memperbanyak amal soleh, sekaligus menghindari dosa dan kemaksiatan, serta mengakhirinya dengan tersenyum yang ditandai dengan husnul khotimah. Sebaliknya, mereka yang berperilaku buruk, kematian itu semakin membuatnya ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh, dan harus menjadi kesadaran bahwa semakin bertambahnya umur, berarti semakin dekatnya kita dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 8, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua, muda, maupun yang siap ataupun tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya kelak di hari kiamat akan dibalas segala amalan. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang terhindar nanti di akhirat masuk ke dalam neraka, wa udkhilal jannah faqad faza, dan dia masuk surga, maka dia telah sukses, sebenar-benarnya sukses. Kematian menjemput seseorang dengan beragam sebab dan beraneka macam kematian itu. Di Indonesia sendiri, setiap harinya bisa dihitung 50 orang meninggal. Bahkan di musim Covid Corona seperti ini, bisa 1.000
bahkan 3.000 setiap hari orang meninggal. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada kematian? Begitu juga, kenapa harus ada kehidupan? Keduanya siklus hidup yang harus dilalui manusia. Hidup berarti pilihan, tergantung manusia mau memilih di jalan kebenaran atau keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segalanya saat manusia berada di dunia. Diberinya panca indera, akal, kalbu, diturunkan para nabi dan rasul agar teladani, dan diantaranya dibarengi dengan diberikannya wahyu. Apalagi adanya hidup dan mati itu tidak lain dan tidak bukan merupakan sebagai ujian bagi manusia, dan siapa yang paling baik amalnya. Kalian bisa memperhatikan di Quran surat Al-Mulk ayat. Semua nikmat tersebut harus menjadi bekal manusia saat menjalani kehidupan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia yang gagal atau terpuruk menjalani kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segalanya. Bukankah Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan bahwa dunia ini sementara, hanya jembatan menuju akhirat, laksana musafir yang sedang istirahat, lalu melanjutkan kehidupan yang sejati, yaitu di akhir. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat kondisi kritis ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, ataupun orang yang terdekat. Antara lain yaitu mentalkinkan, yaitu menuntun bacaan tauhid dengan membaca la ilaha illallah di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan yang sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus kita laksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh itu dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku atau keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu segera membayarkan utang-hutang. Nah, sudah selesai pertemuan pengurusan jenazah bagian 1 kali ini. Silakan nanti pekerjaan rumah kalian, carilah hukum bacaan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 62 dan surat Ali Imran tadi. Yang kedua, silakan kalian pelajari materi berikutnya tentang penyelenggaraan jenazah, karena di pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur. Demikian dari Pak Nugroho, kurang lebihnya Pak Nugroho minta maaf. Pak Nugroho akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.